Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, yang terhormat Bapak Gumilar Irfanullah MSI selaku dosen metodologi studi Islam di BKI 1A. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dewi Wuryasari, Rima Gisina Putri, Sofia Nurzanda, dan Anissa Parastika ingin meneliti di Keraton Kasepuhan, yang dimana kita akan membahas sejarahnya, bangunannya, simbol-simbolnya. dan yang lainnya. Ayo tonton terus channel kita. Keraton Kasepuhan Cirebon ini suatu peninggalan bukti sejarah. Kalau yang di Cirebon ini peninggalan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Awalnya Cirebon ini dulu termasuk Pajajaran. Prabu Siliwangi punya anak bernama Nimas Rara Santang. Nah, Nimas Rara Santang kawin dengan Sultan Syarif Abdullah, Raja Mesir. Punya anak Syarif Hidayatullah, ya. Jadi Syarif Hidayatullah itu ibunya dari Pajajaran bernama Rara Santang, bapaknya Sultan Syarif Abdullah, Raja Mesir. Lahir Syarif Hidayatullah. Kemudian pada awal zaman Wali, Syarif Hidayatullah ini mendapat pengukuhan dari mbahnya, dari Prabu Siliwangi, yaitu pada tahun 1479 Masehi. Awalnya Cirebon ini dikembangkan oleh Raden Walangsungsang. Walangsungsang itu uaknya Sunan, kakaknya Rara Santang, kakaknya ibunya. Karena zaman Wali itu sudah Islam, Prabu Siliwangi mempercayakan Cirebon ini kepada putra mahkotanya Raden Walangsungsang untuk memimpin Cirebon dengan gelar Kuwu. Kuwu itu kepala daerah. Panggilan gelarnya Pangeran Cakrabuana. Yang waktu itu Cirebon masih termasuk bapaknya Prabu Siliwangi. Nah, setelah zaman akhir Hindu awal Islam, Islam berkembang di Jawa ini sudah banyak. 1479, Walangsungsang menyerahkan kepemimpinan Cirebon ini kepada keponakannya, yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Gunung Jati mohon kepada kakeknya untuk lepas dari ikatan Pajajaran. Nah, tahun 1479 setelah zaman Islam, Syarif Hidayatullah itu lepas mendapat pengukuhan dari kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi, yang meneruskan Pajajaran yang Islam tapi di Cirebon, ya. Nah, itu 1479, ya. Jadi sudah tidak bayar upeti lagi ke bapaknya, sudah lepas. Yang mengukuhkan juga kakeknya, 1479, ya. Kemudian tahun 1500 Sunan bersama Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Ampel membangun Masjid Agung yang di depan itu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1500, ya. Kemudian
setelah mengusir Portugis bersama-sama Demak dan Banten tahun 1527, Cirebon mencapai zaman kejayaan. Baru 1529 membangun keraton. Masih Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon dengan nama keraton Pakungwati. Pakungwati itu putri Walang Sungsang yang nantinya kawin dengan Sarip Hidayatullah. Keratonnya yang bagus ini 1529. Ya, kalau keraton yang awal ada di belakang sana, yang ada sumur-sumurnya. Nah itu keraton awal yang masih Hindu dulunya, yang 1430 ya. Jadi 1430 berdiri Cirebon, masih termasuk Pajajaran. 1479 lepas dari Pajajaran. Tahun 1500 bangun Masjid Agung. 1527 mengusir Portugis bersama Demak Banten dari Sunda Kelapa. Sunda Kelapa itu nama Jakarta ya. Kemudian setelah Portugis kalah, diusir karena mau menjajah ya. Nah, nama Sunda Kelapa diganti Jayakarta. Jaya itu menang, Karta itu aman. Nah, setelah pengusiran Portugis itu Cirebon mencapai zaman kejayaan. Zaman kaya lah, karena dapat pampasan perang dari Portugis. Maka 1529 bangun keraton ini. Keraton Pakungwati masih Kesultanan Cirebon. Itu 1529. Jadi di Cirebon ini ada 3 keraton. Kasepuhan, Kanoman, Kaserbona. Tapi masjidnya tetap satu. Masjid yang agung itu kita rasa komplek makamnya pun satu di Gunung Sembung, Gunung Jati. Ya, karena dari atasnya masih satu keturunan, satu dinasti, yaitu Sarip Hidayatullah. Sampai sekarang Keraton Wali ini dicanangkan sebagai objek wisata, tempat kunjungan para wisatawan, juga dicanangkan sebagai bidang studi para mahasiswa dan pelajar untuk kepentingan studinya. Ada nggak sih bangunan paling penting atau paling bersejarah di sini? Peninggalan bukti sejarah. Karena akhir Hindu awal Islam, Majapahit Islam jadi Demak, Pajajaran Islam jadi Cirebon. Itu suatu pusat penyebaran Islam di Jawa itu ada 2. Jadi Wali Songo itu kumpulnya cuma di 2 tempat di Jawa itu. Kalau nggak di Demak ya di Cirebon. Zaman Belanda itu para santrinya disebar kemana-mana. Ada yang ke Lirboyo, Gontor, Tebuireng, kalau di sini ke Buntet. Nah itu nanti berkembang jadi penyebaran Islam oleh para santri-santri keraton, oleh para pangeran-pangeran ya. Nanti menjadi pesantren-pesantren. Makanya di Jawa ini dikenal dengan NU, Nahdlatul Ulama yang hijau begini. Begitu. Islam tradisional itu Islam yang banyak percaya dengan adat-adat tradisi. Karena Wali Songo menyebarkan Islam di Jawa itu dengan budaya-budaya Hindu-Buddha yang diislamisasi. Makanya timbul Islam adat, Islam tradisional, Islam yang kental dengan acara-acara adat. Ya, misalnya kalau Jumat di masjid itu, Masjid Agung ini, kalau sholat Jumat nanti siang ada azan pitu. Pernah sholat di situ. Azan pitu itu 7 muadzin mengumandangkan azan secara bareng. Kebiasaan itu amanat leluhur zaman Wali yang dihormati turun-temurun sampai sekarang. Kalau untuk yang azannya itu dikhususkan atau boleh orang lain? Orangnya khusus. Oh, khusus. Nanti begitu masuk lewat pintu yang kecil itu, nanti di atas itu ada 7 mikrofon 7. Itu untuk, jadi 7 muadzin itu berdiri berjajar. Nah ketika bedug dimulai, bedug dibunyikan deng nanti siang nih sholat Jumat nih ya, bedug, selesai bedug, nah mulai azan 7. Untuk bangunan saat ini itu apakah sudah
direnovasi atau masih seperti zaman dahulu ya? Yang asli bangunan zaman wali yang 500 tahun sampai sekarang, dari depan Masjid Agung sampai ke belakang hanya tinggal pisang rangka nih. Ini nggak ada paku, nggak ada baut nih. Sama tehel ini nih, asli. Kalau atap tuh yang hitam-hitam sudah diganti. Terus untuk bangunan, kalau yang antara batanya rapat, tuh batanya tuh rapat, tidak pakai semen. Nah itu yang asli 500 tahun. Bapak, untuk tokoh-tokoh penting itu kira-kira dari zaman dahulu itu kan dari zaman Raden Wala Sungsang berarti Ya, sampai ke pangeran saat ini. ya. Apakah Bapak yang sebagai pemandu ini menjadi sanak saudara? Oh iya, keturunan. Orang Jawa Barat nih, itu keturunan bapak dari Arab, ibu dari Pajajaran. Ya, itu orang-orang Jawa Kulon. Ini Al-Quran loh, Ya, Al-Quran dari zaman dulu. Semuanya ada tulis tangan. Ini pakainya tinta Cina. Tinta Cina itu kalau sudah kering dibanjur pakai air pun nggak akan luntur. hilang. Nah, baik teman-teman, itu dia sekian dari penelitian kami pada hari ini di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat.